lanjutkan, Saudara. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimulyono membenarkan soal target penyelesaian kawasan inti pusat pemerintahan di IKN pada tahun 2028. Menyusul informasi rencana Presiden Prabowo Subianto berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028. Basuki bilang pembangunan infrastruktur untuk lembaga eksekutif di IKN ditargetkan rampung pada bulan ini. Namun ia masih perlu berkoordinasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan soal adanya tambahan kementerian pemerintahan Presiden Prabowo. Sementara untuk pembangunan ekosistem serta infrastruktur legislatif dan yudikatif akan dimulai pada tahun 2025 dan diproyeksikan rampung pada tahun 2027. Basuki juga bicara kemungkinan aparatur sipil negara akan pindah ke IKN mulai April 2025 atau setelah Idul Fitri. Ya, itu Pak Menteri PU yang menyampaikan, mungkin perintah beliau. Waktu beliau merintah saya, waktu mau menunjuk memang diharapkan tahun 2028 bisa di sana. Tapi sekarang sudah sudah lebih dijelaskan oleh Menteri PU. Jadi waktu perintah ke saya memang harus menyelesaikan ekosistemnya yudikatif, legislatif, dan yang sekarang baru eksekutif. Jadi mulai tahun ini kita siapkan ekosistem untuk kantor dan hunian yudikatif dan legislatif. Yudikatif kan MA, MK, Judicial, legislatif, DPR, MPR, DPD. Menurut Menteri PAN-RB yang sekarang sedang kita siapkan, sedang kita hitung semua, itu mulai April. Karena sebenarnya Januari, tapi kan Maret Lebaran. Ada Lebaran, jadi mungkin dihitung itu. Sementara itu, Saudara, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi akan bicara soal rencana Presiden Prabowo Subianto berkantor di IKN per 17 Agustus 2028. Menurut Hasan, pemerintah akan mulai bekerja dari IKN setelah IKN mampu berfungsi sebagai ibu kota politik. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Hasan bilang fungsi IKN sebagai ibu kota politik dapat berjalan setelah berdirinya kantor pemerintahan, parlemen, dan lembaga yudikatif. Dengan pembangunan yang terus dilakukan, IKN ditargetkan bisa menjadi ibu kota politik pada 2028 atau paling lambat 2029. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi bilang Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif, dan kantor yudikatif di sana. Pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. Jika tidak ada kendala, maka tahun 2028 atau paling lambat 2029, IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik, ujar Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani menyebut akan mengikuti keputusan pemerintah untuk pindah ibu kota ke Nusantara, Kalimantan Timur. Soal keputusan pindah ke IKN, Puan bilang bola ada di tangan pemerintah. Ya, kita ikut dengan keputusan pemerintah. Sekarang kan semuanya bolanya ada di pemerintah. Ya, kita siap saja bagaimana dengan keputusan pemerintah. Bagaimana membaca makna rencana Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Politik? Kita berbincang bersama Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Mas Adi, selamat petang. Mas Adi, ada yang menarik bahwa pemerintah ataupun istana menyebut Presiden Prabowo Subianto akan pindah ke IKN pada tahun 2028 ketika IKN sudah siap berfungsi sebagai Ibu Kota Politik. Anda memaknai frasa Ibu Kota Politik ini apa yang ingin disampaikan oleh istana? Kenapa tidak menggunakan bahasa Ibu Kota Pemerintahan? Saya kira ada dua hal. Pertama, memang kalau secara harfiah seperti yang disampaikan oleh juru bicara istana, yang disebut dengan ibu kota politik itu mengacu pada lembaga-lembaga kekuasaan politik hari ini, yaitu eksekutif, kemudian legislatif dan yudikatif. Jadi rampungnya tiga lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif ini menjadi momentum di mana IKN ibu kota negara kita yang baru itu disebut dengan ibu kota negara politik ya. Tapi publik melihat momentum bagaimana di 2008 atau di 2029 itu adalah momentum politik yang saya kira akan menghadapi pemilu secara serentak, secara
nasional yang kemudian kita bisa cek misalnya di mana pemilihan pilpres dan pileg itu dilaksanakan secara serentak. Oleh karena itu, ketika misalnya lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif pindah di IKN, itu artinya itu akan menyemarakkan bagaimana presiden terpilih, kemudian legislatif terpilih, termasuk yudikatif sebagai aparatur kekuasaan pemerintahan, itu juga siap untuk menjadi bagian dari kekuasaan di pemerintahan yang baru. Saya menduga justru yang menjadi perdebatan itu adalah soal diksi ibu kota politik. Bagi saya ini adalah momentum karena ke depan memang ibu kota di IKN itu akan menjadi epicentrum peradaban, menjadi epicentrum ekonomi, dan menjadi epicentrum politik. Karena kalau eksekutif dan legislatif semuanya ada di IKN, maka IKN ini akan menjadi daya tarik yang saya kira akan menghidupkan kembali denyut nadi kehidupan yang kemudian akan dimulai dari IKN. Oleh karena itu sebenarnya kalau mau jujur, ibu kota politik itu adalah satu pilihan politik yang sepertinya disengaja disebut oleh istana untuk memancing bagaimana perhatian publik ke depan bahwa Jakarta bukan lagi sebagai satu epicentrum yang kemudian selalu menjadi lokomotif dan menjadi magnet dalam kehidupan politik ataupun ekonomi. Ke depan, karena kehidupan politik itu ada di ibu kota IKN yang baru, saya kira hal-hal yang terkait dengan sosial, kebudayaan, termasuk dengan epicentrum hukum, semuanya akan pindah dari IKN. Jadi di situ sebenarnya konteksnya, Mas, soal ibu kota politik yang kemudian dihembuskan beberapa hari ini. Baik, target Presiden Prabowo berkantor di IKN ini kan pada tahun 2028. Bagaimana mengukur keseriusan pemerintah menuntaskan pembangunan IKN? Apalagi kalau kita tahu juga setelah dilantik sebagai presiden, nampaknya Presiden Prabowo belum juga berkunjung ke IKN, Mas Adi. Saya kira itu soal target. Kalau saya membaca itu adalah target optimis di mana pemerintah akan pindah ke ibu kota negara paling cepat 2028 atau paling lambat 2029. Karena memang pada saat yang bersamaan ada program-program strategis yang lain yang sepertinya ingin ditarget oleh pemerintah, terutama memberikan makan gizi gratis ya kepada anak-anak bangsa kita sehingga menjadi anak-anak yang cerdas dan kemudian terhindar dari stunting. Oleh karena itu, kalau saya membaca, ini sangat tergantung bagaimana postur anggaran yang cukup tersedia. Kalau memang anggaran kita, pemerintah itu cukup tersedia, available, saya kira antara pembangunan IKN sebagai ibu kota politik dan pada saat bersamaan untuk membangun bagaimana makan gizi gratis, itu bisa dijalankan seiring bersama. Tapi saya menduga kalau memang anggaran kita untuk membangun IKN itu agak sedikit terbatas, tentu laju pembangunan yang ditarget di 2028 atau di 2029 itu bisa meleset. Karena ini segala sesuatu pembangunan infrastruktur tentu membutuhkan dana dan logistik yang tidak sedikit. Karenanya kalau kita melihat komitmen dengan kesetiaan anggaran, ini harus sinkron. Suatu sisi sangat terlihat sekali bagaimana pembangunan IKN ini dikebut, kemudian digaspol, supaya sebelum masa berakhir Prabowo Subianto jadi presiden, IKN ini menjadi ibu kota baru dan kemudian menjadi ibu kota politik. Tapi satu hal, Mas, kalau infrastruktur penunjang seperti anggaran itu tidak tersedia, maka komitmen untuk mempercepat itu pastinya akan terhambat. Karena pada saat yang bersamaan tentu memasuki tahun politik 2029, Prabowo juga ingin menunjukkan kepada publik bahwa program makan gizi gratis ada legasi Prabowo yang kemudian itu bisa dinikmati dan bisa dijadikan sebagai insentif bahwa Prabowo adalah presiden yang berpihak kepada rakyat, mempersiapkan generasi bangsa dengan makanan gizi bergratis sehingga lahirlah SDM yang kemudian siap untuk membuat Indonesia itu lompat jauh menjadi negara yang kemudian terbebas dari kutukan middle income trap itu. Jadi tarikan antara dua program strategis ini yang kemudian akan menentukan apakah komitmen percepatan IKN itu sesuai dengan target atau justru sebaliknya tersendat hanya karena faktor persoalan pendanaan. Jadi di situ tantangan. Baik, Direktur Eksekutif Parameter Politik, Mas Adi Praetno, terima kasih atas waktu Anda. Saudara, Kompas Petang masih akan berlanjut, selanjutnya akan